Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isa Ania, NIM 1902026082. Saya dari kelas HPI C4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dibuat pada tanggal 1 Juni sampai 18 Agustus 1945 dan disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1999 sampai 2002. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen atau perubahan secara resmi yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dalam sistem risalah sidang tahunan MPR 2002 diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini bagaimana sejarah mengenai Undang-Undang Dasar 1945 hingga periode perubahannya. Sejarah awal terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yaitu diawali dengan terbentuknya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945, yang merupakan badan penyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa sidang pertama berlangsung mulai pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tidak sepenuhnya dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet semi presidensial atau semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintah Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Periode berlakunya UUD RIS 1949. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Periode UUDS 1950. Periode ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan secara lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa Undang-Undang Dasar Serikat 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Periode berlakunya ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang konstituante
1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, yang diantaranya: 1. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan Mahkamah Agung serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antaranya melalui sejumlah peraturan. Yang pertama, ketetapan MPR nomor atau MPR atau 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 untuk tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 4 atau MPR atau 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4 atau MPR atau 1983. Pada periode 21 Mei 1998 sampai dengan 19 Oktober 1999, pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan perubahannya yaitu menyempurnakan aturan dasar sebagai tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya yaitu mengubah pembukaan Undang-Undang 1945 tetap mempertahankan susunan kenegaraan, kesatuan serta mempertegas sistem pemerintah yang presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 1 sampai 4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang diantaranya: 1. Sidang Umum MPR 1999 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sidang tahunan MPR 2000 pada tanggal 17 sampai 18 Agustus 2002. Perubahan kedua Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga, sidang tahunan MPR 2001 yang dilaksanakan pada 1 sampai 9 November 2001. Dan yang ketiga, sidang tahunan MPR 2002 yang dilaksanakan pada 1 sampai 11 Agustus 2002. Itu perubahan yang keempat dari Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sejarah awal Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari periode awal hingga periode perubahan yang mengalami 4 kali amandemen. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.